Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nugrahjati dari kelas 11 MIPA 2 absen 29. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang model sel. Saya tidak bisa membagikan videonya karena memori HP saya penuh, jadi saya buat dalam bentuk presentasi dan akan saya jelaskan serinci-rincinya. Alat bahan yang saya gunakan, alatnya ada cutter, penggaris, dan bahannya ada styrofoam dan plastisin, dan kertas untuk menulis nama-nama bagian sel. Langkah kerja yang pertama, saya susun styrofoam dengan bentuk seperti ini untuk sebagai landasan model selnya. Untuk langkah yang kedua, saya susun plastisin menjadi seperti berikut, semirip-mirip bagian selnya. Dan yang terakhir, saya tulis nama-nama bagian selnya, dan jadilah model sel saya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian sel tersebut, fungsi bagian-bagian sel tersebut. Yang pertama, selaput plasma. Selaput plasma tersusun atas lemak, fosfor, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi untuk melindungi dan mengatur pergerakan zat keluar masuk sel. Yang kedua, nukleus atau inti sel. Inti sel tersusun atas membran, cairan inti, kromosom, dan anak inti. Cairan inti terdiri atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Fungsi nukleus adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel itu tersebut. Yang ketiga, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Contoh pada sel sperma dan sel otot. Yang keempat, ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada yang bebas di sitosol. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat membuat protein. Yang keenam ada RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran beliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma berfungsi untuk membentuk dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Lalu ada badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ada vakuola. Vakuola berarti ruangan sel yang terdapat pada tumbuhan yang sudah tua. Vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktif berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel tersebut. Kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kloroplas memiliki klorofil untuk menangkap cahaya yang digunakan untuk menggunakan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Lalu yang terakhir ada dinding sel. Perkembangan sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga memiliki fungsi untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan tetap. Fungsi utama lalu ada sitoplasma. Fungsi utama sitoplasma adalah sebagai media atau wadah bagi organel-organel sel yang dibutuhkan oleh sel dan inti sel. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan karena
memori HP saya penuh dan kamera HP saya rusak. Jadi mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.